Shalom, selamat pagi anak-anak. Ibu berharap ketika kalian menyaksikan video ini, kalian dalam keadaan sehat. Dalam pembelajaran IPA kali ini kita akan mengetahui apa sih pengertian dari gerak itu. Kita akan tahu perbedaan dari jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan dan percepatan. Sebelum kita belajar, mari anak-anak siapkan buku dan pulpen kalian untuk menyaksikan dan menyimak materi kita pada hari ini. Oke, kita masuk pada materi kita hari ini yaitu gerak dan gaya. Untuk kesempatan kali ini, Ibu hanya menjelaskan tentang gerak. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mengetahui apa sih pengertian dari gerak. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bergerak. Nah, kita harus tahu apa pengertian dari gerak. Kemudian, apa pengertian dari jarak dan perpindahan? Kemudian apa perbedaan dari kelajuan dan kecepatan? Dan yang terakhir materi kita adalah apa pengertian dari percepatan. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu gerak. Ya, sebelum kita masuk di pengertian gerak, Ibu harap kalian perhatikan ilustrasi berikut. Di sini ada seorang siswa diminta guru untuk mengambil buku di ruang guru. Kemudian akan membawa buku tersebut ke ruang kelas. Nah, perhatikan baik-baik. Oke, jadi seorang siswa itu dari ruang guru ke ruang kelas. Pertanyaan Ibu, apakah siswa itu dikatakan bergerak? Ya. Kemudian, apakah buku yang dibawa oleh siswa itu dikatakan bergerak? Untuk menjawab itu semua, kita akan tahu dulu pengertian dari gerak. Nah, gerak adalah perubahan benda terhadap titik acuan, ya. Perubahan benda terhadap titik acuan. Berarti kita bisa menjawab pertanyaan Ibu tadi. Siswa itu dikatakan bergerak. Kenapa? Dikatakan bergerak dari apa? Terhadap ruang guru ke ruang kelas. Kemudian bagaimana dengan buku? Apakah dikatakan bergerak juga? Ya, dikatakan bergerak terhadap ruang guru ke ruang kelas. Beda halnya ketika Ibu kasih pertanyaan, apakah buku itu bergerak terhadap siswa? Nah, itu tidak bergerak. Kenapa? Karena gerak itu bersifat relatif, bergantung pada titik acuan. Bisa paham sampai sini? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jarak dan perpindahan. Pertama kita akan bahas tentang jarak. Apa sih itu jarak? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda yang bergerak dari titik awal ke titik akhir. Nah, bicara tentang panjang lintasan, misalnya kalian yang mau start dari AB ke Sentani. Nah, untuk menghitung jaraknya itu panjang lintasannya yang kalian lewati dari AB sampai ke Sentani. Nah, itu namanya jarak panjang lintasan yang ditempuh. Kemudian, perpindahan. Perpindahan adalah perubahan kedudukan suatu benda dengan memperhatikan perubahan letak benda. Dengan memperhatikan perubahan letak benda, ya. Contohnya misalnya, kalian dari AB menuju ke Sentani, kemudian kalian dari Sentani berbalik ke Waina. Nah, itu berarti kalian mengalami perpindahan, ya. Mengalami perpindahan. Makanya, perpindahan adalah perubahan kedudukan dari kalian dari AB sampai dengan Sentani, kemudian kalian sampai di titik akhir di Waina. Nah, itu adalah perpindahan, perubahan kedudukan suatu benda. Untuk lebih paham, kita langsung ke contoh soal, ya. Di sini contoh soalnya, seekor serigala bergerak dari titik A ke titik B sejauh 16 meter. Kemudian, dia berbalik dan berhenti di titik C sejauh 6 meter dari titik B. Berapakah jarak dan perpindahan serigala tersebut dari titik A ke titik C? Nah, kita jawab ya. Nah, di sini, ini adalah gambar serigala. Yang ditanyakan adalah
jarak dan perpindahan. Bagaimana jaraknya, berapa jarak yang ditempuh serigala? Nah, bicara tentang jarak berarti bicara tentang panjang lintasan. Berarti kita bisa lihat, jarak yang ditempuh serigala itu adalah serigala dari titik A ke titik B berbalik ke titik C. Berarti panjang lintasannya nih sampai di titik C. Dari awal sampai akhir. Berarti jaraknya di sini Ibu kasih simbol S. S sama dengan jarak dari titik A ke titik B ditambah dari jarak dari titik B ke titik C. Berarti S sama dengan jarak dari A ke B itu jumlah totalnya itu adalah 16 meter. Ditambah dengan jarak dari titik B ke C itu 6 meter. Berarti S-nya sama dengan 22 meter. Jadi jarak yang ditempuh serigala itu adalah 22 meter. Bagaimana dengan perpindahan? Nah, perpindahan Ibu sudah jelaskan, adanya perubahan tempat, ya. Berarti perpindahannya itu adalah dari titik A ke titik B, kemudian dia berbalik ke C. Berarti perpindahan di sini Ibu simbolkan X. X sama dengan perpindahan dari titik A ke titik C. Nah, berarti X sama dengan dari titik A ke titik B dikurangkan dari titik B ke titik C. Dikurang, ya, perpindahan, ada perubahan kedudukan. Berarti X sama dengan 16 dikurang dengan 6. Hasilnya X sama dengan 10 meter. Jadi perpindahan yang ditempuh serigala itu adalah 10 meter. Bisa sampai sini? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kelajuan dan kecepatan. Nah, apa sih perbedaan kelajuan dan kecepatan? Kelajuan itu bicara tentang jarak yang ditempuh per satuan waktu. Sedangkan kecepatan itu adalah bicara tentang perpindahan. Perpindahan yang ditempuh per satuan waktu. Ketika kalian paham tentang jarak dan perpindahan, otomatis kelajuan dan kecepatan kalian akan paham, ya. Berarti kelajuan itu bicara tentang jarak, sedangkan kecepatan bicara tentang perpindahan yang ditempuh per satuan waktu. Kita masuk ke rumus matematisnya. Nah, kecepatan itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu, sedangkan kelajuan itu sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Rumusnya sama, ya. Rumusnya sama. V sama dengan S dibagi dengan T. Di mana keterangannya adalah S itu adalah panjang lintasan jarak dalam satuan meter. Ingat ya, dalam satuan meter. Kemudian T itu sama dengan waktu tempuh dalam satuan sekon. Dan V adalah kecepatan dan kelajuan dalam satuan meter per sekon. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik satuannya. Karena di setiap soal tidak selamanya waktu itu dalam bentuk sekon. Kadang dalam bentuk menit. Berarti untuk menyelesaikan soal tersebut, kalian harus ubah terlebih dahulu. Kalian harus ubah ke sekon, ya. Jadi kalian harus ubah ke sekon. Kemudian untuk kalian lebih paham, ini ada rumus V sama dengan S per T. Itu di soalnya Ibu tidak selamanya akan mencari tentang kecepatan. Ada kalanya Ibu suruh cari panjang lintasan atau waktu tempuh. Oke, Ibu akan memberikan suatu tips dan trik untuk menentukan rumus, ya. Dengan menggunakan rumus segitiga. Nah, dengan menggunakan rumus segitiga. Nah, kalau misalnya kita mau mencari kecepatan, ya. Kita mau mencari kecepatan, di sini itu adalah menandakan perkalian. Ya. Di sini adalah menandakan perkalian. Kemudian yang ini menandakan pembagian. Nah, berarti kalau kita mau mencari kecepatan, berarti V sama dengan S dibagi dengan T, ya. Yang tadi rumus awal, V sama dengan S dibagi dengan T. Kemudian bagaimana kalau kita mau mencari jarak? Ya. Berarti S sama dengan V dikali dengan T. Ya, perhatikan baik-baik. Berarti S sama dengan V dikali dengan T. Bagaimana dengan waktu? Berarti T itu sama dengan S dibagi dengan V. T sama dengan S dibagi dengan V. Sampai di sini paham?
Oke, jadi kita lanjut ke contoh soal supaya kalian lebih memahami tentang materi kelajuan dan kecepatan. Nah, contoh soalnya, Ika mengendarai motor melewati 3 tempat berurutan yang berjarak 150 meter dalam waktu 10 sekon. Kelajuan motor tersebut adalah, nah yang ditanyakan berapakah kelajuan motor tersebut? Kita jawab, untuk menjawabnya kita harus diketahui apa saja. Nah, diketahui di sini adalah ada jarak S-nya 150 meter. Ya, kebetulan ini dalam satuan meter. Ketika soalnya dalam satuan sentimeter, berarti harus ubah ke meter dulu. Kemudian ada waktunya, ada T-nya 10 sekon. Dan yang ditanyakan adalah berapakah kelajuan motor tersebut. Nah, berarti kalau sudah seperti ini kita langsung di rumusnya. Kita masuk rumus penyelesaian. V sama dengan S dibagi dengan T. Kita kembali lagi lihat diketahui. Nah, S-nya sudah ada. Kemudian T-nya juga sudah ada. Sisa kita kasih masuk nilainya. Berarti V sama dengan 150 meter dibagi dengan 10 sekon. Berarti hasilnya 150 dibagi 10 hasilnya sama dengan 15 meter per sekon. Karena ini adalah kelajuan, kita ubah ke kilometer per jam. Berarti V sama dengan 54 km per jam. Nah, dari mana dapat 54 km per jam? Dari kita ubah. Kalian sudah kelas 7 belajar tentang konversi panjang. Kalau misalnya meter, diubah ke kilometer itu dia naik 3 kali tangga. Bicara naik 3 kali tangga itu dibagi. 1 kali naik tangga itu 10. Kalau 3 kali naik tangga itu 1000. Makanya 15 dibagi dengan 1000. Kemudian sekon ke jam. 1 jam 3600 sekon. Bagaimana kalau 1 sekon berapa jam? Berarti kita bagi. Berarti 1 dibagi 3600. Makanya 15 dibagi 1000 dibagi 1 per 3600. Hasilnya 54 km per jam. Sampai di sini bisa paham? Nah, oke, kita lanjut. Kita lanjut ke materi selanjutnya atau materi terakhir untuk pertemuan kali ini. Oke, materi terakhir kita adalah percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu, ya. Perubahan kecepatan, bukan percepatan ya. Perubahan kecepatan dalam satuan waktu. Ibu langsung masuk di rumus. Rumus untuk percepatan adalah pertambahan kecepatan dibagi dengan waktu tempuh. Percepatan dilambangkan dengan A. A sama dengan V2 dikurang V1 dibagi dengan T. Berarti kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal dibagi dengan T. Nah, untuk keterangannya, A itu adalah percepatan gerak benda. Percepatan gerak benda itu satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian V1 sama dengan kecepatan awal dalam satuan meter per sekon. V2 itu sama dengan kecepatan akhir dalam satuan meter per sekon. T sama dengan waktu tempuh dalam satuan sekon, ya. Ketika kalian mendapatkan rumus percepatan A sama dengan Vt dikurang V0 dibagi dengan T itu sama. Ya, kadang Vt itu adalah kecepatan akhir, V0 itu adalah kecepatan awal. Nah, untuk lebih pahamnya kita masuk di contoh soal. Ini contoh soal. Contoh soalnya yaitu sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 30 meter per sekon. Tiba-tiba pengemudi mobil tersebut menginjak rem sehingga mobil berhenti setelah 5 sekon. Hitunglah percepatan mobil tersebut. Ya. Kemudian kita lihat apa-apa sih yang diketahui. Yang diketahui adalah di sini ada kelajuan. Ya, ada kelajuannya adalah 30 meter per sekon. Itu kelajuan awal. Kemudian di sini tiba-tiba pengemudi mobil tersebut menginjak rem sehingga mobil berhenti. Nah, tiba-tiba pengemudi menginjak rem dan akhirnya mobil berhenti. Artinya bahwa V2-nya sama dengan 0. Karena mobil tiba-tiba berhenti, berarti V2 sama dengan 0 meter per sekon. Kemudian yang terakhir adalah ada waktunya.
5 sekon. T sama dengan 5 sekon. Dan yang ditanyakan adalah percepatan mobil tersebut. Percepatan mobilnya berarti A. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk di rumus yang baru saja kita pelajari. Berarti A sama dengan V2 dikurang V1 dibagi dengan T. Nah, sekarang kita perhatikan. Yang diketahui V1-nya sudah ada, V2-nya juga ada, dan T-nya juga ada. Berarti kalau sudah seperti ini, kita langsung kasih masuk nilainya. Berarti A sama dengan 0 dikurang 30 dibagi dengan 5. Ya, berarti A sama dengan 0 dikurang 30 hasilnya min 30. Min 30 dibagi dengan 5 berarti A sama dengan min 6 meter per sekon kuadrat. Ya, bisa paham sampai sini? Jadi min 30 dibagi 5 itu hasilnya min 6. Oke, jadi materi kita sampai di sini. Untuk tugas kalian di rumah, ya, untuk materi ini Ibu akan kirim soal latihan di aplikasi Teams, ya. Di aplikasi Teams sebagai tugas kalian di rumah. Ibu harap kalian bisa mengerjakan dengan baik. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari tentang materi gerak kalian bisa pahami. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.